Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah ini kembali kita pertemukan, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan untuk mengingatnya dalam bentuk kita melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Salat merupakan salah satu wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan begitu besar dan begitu banyaknya perbedaan antara orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepadanya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathal hayy wal mayyit. Antara orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan mengingatnya, dan orang-orang yang tidak pernah ingat dan berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang antara hidup dan yang mati. Orang yang hidup itulah orang-orang yang berzikir kepadanya. Orang-orang yang tidak pernah berzikir umpama orang yang sudah mati. Maka kita bersyukur kepada Allah dan serta memuja dan memujinya atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk laki-laki dan perempuan yang senantiasa berzikir kepadanya. Salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita, taufik untuk bisa mengikuti ajarannya, ya, mengikuti syariatnya dengan sempurna atas taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, kembali kita melanjutkan pertanyaan atau 200 pertanyaan yang terkait dengan keimanan dan akidah kita. Pagi ini pertanyaan yang ke-91, yaitu ma dalilu ikhtilafi syara'ihim fi furu'iha min al-halal wal haram. Bahwa apakah dalil perbedaan syariat para nabi dan rasul ya pada cabang-cabang daripada syariat mereka seperti hal dan haram. Sebagaimana kita bahas pada pertanyaan sebelumnya, bahwa mereka, dakwah para nabi dan rasul itu sama di dalam mengajak kepada ibadah kepada Allah. Dakwah mereka sama, yaitu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perbedaan-perbedaan dalam syariat mereka yang terkait seperti hal dan haram. Maka di antara dalil perbedaan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu likullin ja'alna minkum syari'atan wa minhaja. Masing-masing ya dari kalian kami jadikan syari'atan wa minhaja. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan makna syari'atan wa minhaja sabilan wa sunnatan.
Di masing-masing daripada Nabi dan Rasul ada jalannya, ada sunnahnya masing-masing. Di antara syariat yang Allah utus kepada mereka, semuanya mengajak kepada tauhid dan ibadah kepada Allah. Namun di antara syariat mereka ada perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan dari sisi hal dan haram. Sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat ini, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andai Allah menginginkan, maka Allah jadikan umat ini satu. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita dari apa yang Allah berikan dan agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari, disebutkan nahnu ma'asyiral anbiya, kita para nabi, ya, dinuna wahid, agama kita satu. Sebagaimana yang kita bahas bahwa semua mengajak kepada Islam. Ya'ni bidzalika at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi kulla rasul. Di mana kesamaan agama mereka adalah pada tauhid yang mana Allah utus setiap rasul. Arsalahu wa dhammanahu kulla kitabin anzalah wa amma asy-syara'i' fa mukhtalifatan fil awamir wan nawahi wal halal wal haram. Adapun tujuan diutusnya para nabi dan rasul memiliki kesamaan, yaitu mengajak kepada tauhid. Adapun masalah syariat ada perbedaan-perbedaan dari sisi perintah-perintah dan pada sisi an-nawahi dan larangan, dan pada sisi halal dan haram, untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kita siapa yang terbaik dari amal kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah dalil yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan, ya, di mana ada perbedaan antara syariat dari sisi hukum halal dan haram dari setiap syariat yang dibawa oleh para nabi. Pertanyaan yang ke-92, hal qassallahu jami'ar rusuli fil Quran? Apakah Allah menyebutkan kisah seluruh para rasul di dalam Al-Quran? Maka dijawab, qad qassallahu alaina min anba'ihim ma fihi kifayah wa mau'izah wa ibrah. Nam Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kepada kita tentang berita-berita mereka yang merupakan kisah yang menjadikan kita atau yang mencukupkan bagi kita sebuah pelajaran, ibrah. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang diutus sebelum Nabi. Dan ada rasul-rasul yang belum Allah kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka bagaimana sikap kita? Fa nu'min bi jami'ihim. Kita beriman kepada seluruh para rasul yang diutus. Tafsilan fi ma fassal. Kita mengimani secara rinci pada kisah-kisah yang telah dikisahkan Allah secara rinci, wa ijmalan fi ma ajmal, dan mengimani secara global seperti apa yang telah disampaikan. Ada kisah Nabi yang disebutkan secara rinci, panjang lebar. Kita imani itu dari apa yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, dan kita imani pula secara global seperti kisah-kisah yang Allah sebutkan secara global saja. Inilah pertanyaan yang ke-92. Adapun pertanyaan yang ke-93, ya, kam sumya minhu fil Quran, ya, berapa yang Allah sebutkan dari nama-nama para nabi dan rasul dalam Al-Quran? Dijawab oleh Syekh, di antara nama-nama tersebut adalah Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Lut, Shu'aib, Yunus, Musa, Harun, wa Ilyas, wa Zakaria, wa Yahya, wa Yasa', wa Dzal Kifl, wa Dawud, wa Sulaiman, wa Ayyub,
wa dzakara al-asbat jumlatan. Wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa alaihim ajmain. Nah, itulah nama-nama nabi yang Allah sebutkan secara rinci dari apa yang Allah buktikan. Wa rasulan qad qasasnahum alaik min qabl. Ada rasul-rasul yang telah Allah kisahkan kepadamu ya sebelum diutusmu Muhammad. Kita imani mereka yang disebutkan ini. Ya, kita imani dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ke-94 kaum muslimin kaum muslimat, ya, manhum ulul azmi minar rasul. Dari setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, ternyata ada nabi-nabi yang digelar dengan ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki tekad, kesabaran, ketabahan yang sangat tinggi di dalam menyampaikan dakwah kepada Allah. Ketabahan mereka menghadapi rintangan, menghadapi cobaan di dalam berdakwah kepada Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Hum khamsatun dzakarahumullahu azza wa jalla ala infiradihim fi mawdi'ain min kitabih. Mereka ini 5 orang. Kemudian Allah sebutkan dalam 2 tempat dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dari para nabinya, wa minka, dan kepadamu dan darimu Muhammad, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Di sini disebutkan ya Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa wa Isa. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7. Adapun ayat yang kedua yang Allah sebutkan tentang Nabi Ulul Azmi dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Di sini Nabi Ibrahim disebutkan, Nabi Musa disebutkan, Nabi Isa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka semuanya mendirikan agama dan tidak berpecah belah. Inilah 2 tempat dari Al-Qur'anul Karim yang Allah sebutkan nabi-nabi ulul azmi yang digelar dengan ulul azmi di dalam agama kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada di antara mereka ulul azmi, maka pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang ke-94, man awwalur rusul? Siapakah rasul pertama? Dari sekian banyak nabi dan rasul yang diutus, kemudian ada ulul azmi di antara mereka. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, siapakah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Syekh, walahum ba'dal ikhtilaf, nabi yang pertama diutus, rasul yang pertama diutus ya setelah ya khilaf adalah Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam adalah nabi rasul pertama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'di. Allah juga berfirman, kadzabat qablaka qaum Nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan awalur rusul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi antara Nabi Adam dan sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki ya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, namun kemudian terputus masa fatrah dan kemudian ya masyarakat sudah jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah utuslah Nabi Nuh alaihissalam. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mata kana al-ikhtilaf? Perbedaan perselisihannya, Ibnu Abbas menyebutkan kana baina Nuhin wa Adam
asratu qurun. Antara Nuh dan Adam itu ada 10 qarn, 10 abad. Kulluhum ala syari'ati minal haqqi. Semuanya berada di atas syariat. Coba lihat dari Adam sampai Nuh itu diutus oleh Allah, semuanya di atas syariat yang benar. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih, ya, kemudian mereka jauh, ya, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para nabi yang memberikan kabar gembira dan memberikan, ya, peringatan kepada umatnya. Lalu pertanyaan yang ke-96 kaum muslimin, man hum khatimun nabiyyin? Man huwa khatimun nabiyyin? Siapakah penutup dari para nabi? Yaitu khatimun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengaku atau mengakui atau dia memproklamirkan dirinya sebagai nabi, maka ini adalah sebuah kesalahan fatal dalam akidah kita. Nabi Muhammad nabi terakhir, dan itu sebuah keyakinan kita. Tidak ada nabi setelahnya. Walaupun banyak orang yang mengaku, banyak orang yang memproklamirkan dirinya sebagai nabi, atau banyak orang yang mengatakan dia menerima wahyu, atau dikisahkan fulan adalah nabi, maka itu adalah kadzab. Itulah sebuah kedustaan yang patut untuk kita jauhi. Tidak ada keraguan dalam diri kita. Nabi yang pertama Adam, dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan dari pembahasan yang kita sampaikan pada pagi yang penuh berkah ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa mempelajari para nabi dan rasul adalah sebuah keimanan, akidah yang patut untuk kita kokohkan agama kita, tegak agama kita di atas apa yang telah Allah sampaikan tentang mereka, dan kita berjalan di atas syariat yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita di jalan agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan semoga Allah matikan kita di atas akidah yang benar dan di atas pemahaman yang benar seperti yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.